Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. IHSG telah mengalami lonjakan tinggi sejak awal tahun hingga pertengahan April 2022. IHSG membukukan kenaikan 9,94%. IHSG itu adalah singkatan Indeks Harga Saham Gabungan atau Indonesia Composite Index (ICI), yakni indeks saham untuk mengukur kinerja semua saham di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Lo kalau di sekolah atau di bangku kuliah pernah disuruh guru atau dosen lo bikin resume. Nah, IHSG ini merupakan resume atau ringkasan berbentuk grafik supaya kita semua bisa tahu kondisi pasar modal secara real time tanpa perlu repot menganalisis saham emiten satu persatu. Lo ketik aja laman pencarian Google IHSG hari ini. Contoh, pada 28 April 2022 IHSG mengalami kenaikan 0,45% ke 7.228,91 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Di tahun ini, indeks harga saham gabungan beberapa kali menorehkan rekor penutupan all time high setelah naik 0,68% ke posisi 7.276,19 pada perdagangan Kamis 21 April 2022. IHSG bahkan sempat menyentuh level 7.294,67 menjelang akhir perdagangan dengan level terendah di 7.245,72. Asal lu tahu ya, sebelumnya IHSG sudah pernah menyentuh level all time high yang lebih tinggi, yakni 7.355 pada 11 April 2022, namun ditutup di level 7.203,79. Nah, kok bisa IHSG naik? Gampang aja jawabnya, karena banyak saham emiten di Bursa Efek Indonesia yang diborong sama para pedagang saham paus hiu, utamanya pedagang saham asing. Berdasarkan data RTI Bisnis, ini aplikasi yang dikembangkan PT RTI Infocom yang menyediakan informasi keuangan real time kepada pelanggannya, termasuk broker, perusahaan sekuritas, lembaga keuangan, bank, dana pensiun, reksadana, universitas, pengelola dana, dan investor institusi. Lo juga bisa langganan. Dari RTI kita bisa tahu saham-saham dengan net buy lebih dari 1 triliun sejak awal tahun. 1. Bank Rakyat Indonesia BBRI diborong pedagang asing 10,06 triliun. 2. Telkom Indonesia TLKM diborong 9,71 triliun. 3. Bank Negara Indonesia BBNI dibeli banyak oleh pedagang asing 5,75 triliun. Lalu 4. Bank Sentral Asia BBCA dibeli 5,75 triliun. 5. Astra International ASII 3,68 triliun. Di 6 ada Bank Jago, kode sahamnya ARTO, net buy 2,73 triliun. 7. Elang Mahkota Teknologi EMTK diborong 2,73 triliun. 8. Bank Mandiri BMRI dibeli 2,12 triliun. 9. Adaro Energi Indonesia ADRO diborong 1,59 triliun. 10. United Tractors UNTR net buy 1,47 triliun. 11. Merdeka Copper Gold MDKA dibeli pedagang hiu paus asing 1,23 triliun. Dan yang ke-12 yang terakhir, Vale Indonesia atau INCO dibeli 1,09 triliun. Nah, jadi nggak usah heran 11 emiten harga sahamnya naik periode Januari sampai dengan April 2022. Gua sebutin satu persatu kenaikannya ya. Pertama, BBRI naik 16,51%. 2. Telkom naik 10,53%. 3. BBNI naik 37,13%. 4. BBCA naik 10,92%. 5. ASII naik 32,31%. 6. EMTK naik 22,04%.
26,9%. BMRI yang ketujuh naik 26,95%. 8 Adro naik 40,93%. 9 UNTR naik 38,72%. 10 MDKA naik 31,21% dan 11 Inco naik 53,36%. Kenaikan harga saham paling tinggi dialami oleh saham Inco yang naik 53,36%. Dari 12 saham emiten yang diborong asing, ternyata ada satu emiten yang harga sahamnya malah turun, yakni Arto PT Bank Jago. Ini harga saham emiten turun minus 32,76%. Kok bisa ya? Ya bisa, jangan lupa saat asing beli pasti ada juga yang jual. Nah, yang jualan lebih banyak daripada yang beli. Maka nggak usah heran harga Arto jadi ambles. Begini, di video sebelumnya gue udah kasih tahu cara mengetahui berapa jumlah saham yang dicatatkan di situs BEI. Kalau lo lihat di BEI ada 13.717.687.500 saham Arto yang dicatatkan. Arto melantai di bursa pada 12 Januari 2016. Sejak melantai di tahun 2016, harga saham Arto nggak pernah lebih dari 200 perak. Saham Arto mulai bergerak naik di bulan September 2019, bahkan naik sampai ke harga 19.000 pada 21 Januari 2021 tahun lalu. Market cap Arto sampai menyentuh 263,27 triliun. Ini sempat menggeser posisi PT Astra International Tbk ASII yang market capnya 226,71 triliun rupiah. Setelah naik ke harga 19.000, saham Arto pun merangkak hingga ke harga 11.650 perak. Nah, kalau lo tarik lagi ke belakang, harga Arto Mei 2017 cuman 145 rupiah. Jadi kalau dibandingkan dengan harga 5 tahun sebelumnya, harga saham Arto sudah naik 7.973,46%. Nah, nggak ada apa-apanya kan kalau Arto cuman turun minus 32,76% dari awal tahun 2022 ini. Bagi lo yang beli Arto di harga sekitar 18.000 sampai 19.000 ya tentu gondok lah. Tapi bagi pedagang saham yang beli Arto April tahun lalu ya hitungannya masih cuan. Karenanya di pasar saham itu ada istilah pedagang saham yang sabar. Warren Buffett bilang, "The stock market is a device to transfer money from the active to the patient." Pasar saham itu sebuah alat untuk mengirimkan uang dari pihak yang aktif ke pihak yang sabar. Menurut gue nih, mungkin menurut lu beda ya. Kategori sabar itu termasuk pedagang saham modal tipis yang sabar nunggu harga saham turun ke harga wajar, bahkan ke harga bajai, baru beli cicil dikit-dikit. Dari 12 saham yang gue sebutin, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pertama, kalau pedagang besar asing mulai beli, kita bisa ikutan beli. Kedua, kalau pedagang asing juga mulai jualan, kita boleh ikut jualan supaya nggak nyelam ke dasar. Ketiga, kita mesti takut kalau lihat harga saham udah naik tinggi. Pengertian takut ini bukan lu nggak bisa lu beli ya, tapi kalau lu mau beli ya lu cicil dikit-dikit. Nggak bosan gua bilang dan ulang. Lo kira pedagang saham kelas pausiu baik asing atau lokal beli saham Arto dari harga 200-an perak hingga naik ke harga 10.000 mau buat sedekah ke lo semua apa? Tentu mereka semua mau juga ambil profit dari pedagang saham pemula yang beli saham Arto di harga 10.000 ke atas. Bener nggak? Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.